sama-sama nyanyikan, bawalah aku Tuhan. Bawalah aku Yesus, dekatkan salib-Mu, air hidup dan darah-Mu, sucikan hati. Salib-Mu, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salib-Mu Tuhan, ya salib-Mu. Katakan lagi, bawalah aku Tuhan. Bawalah aku Yesus, dekat ke salib. Air hidup dan darah-Mu Tuhan, air hidup dan darah. Sucikan aku, katakan salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah. Katakan salib-Mu, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah. Yes, yes. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku Tuhan, karena salib-Mu, salib-Mu Tuhan, teramat mulia. Ku bersyukur, Yesus, Yesus Tuhan. Nyanyikan salibnya, 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 salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan. Mari bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan sekali lagi salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, dosaku Tuhan, dosaku disucikan oleh darah
Kami beri puji kepada Engkau Tuhan, kami berikan kemuliaan. Kami berterima kasih atas salib-Mu, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Meskipun kami hari ini seringkali terjebak bahwa kami hanya membesarkan pengorbanan kami. Dan kami lupa membesarkan pengorbanan Yesus. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang sahabat yang memberikan nyawanya. Kiranya hari ini setiap kami sadar bahwa kami bisa ada di tempat ini semua karena pengorbanan salib-Mu. Sehingga kami hari ini harus menjaga hidup kami. Karena pengorbanan yang sudah Engkau curahkan bukanlah satu permainan atau satu coba-cobaan untuk kami. Namun kami harus singkapi dengan keseriusan iman kami. Pagi hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami. Ketika firman-Mu diberitakan, firman itu menegur kami, firman itu menguatkan kami, firman itu memberikan kesembuhan kepada kami, dan firman itu juga menuntun setiap jalan kami. Segala kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, terutama yang mau mengacaukan konsentrasi kami tolak di dalam nama Yesus. Kami semua merendahkan diri kami, mengecilkan diri kami. Engkau yang semakin besar, Engkau yang memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita duduk saudara, mari kita lihat juga mega project hari ke Jumat. Saudara, ya kita bisa baca-baca sama-sama, saudara bisa ulangi setelah saya. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Sekali lagi saudara, setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Silakan duduk saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan. Kejadian 19 ayat 17. Oke, kita baca bersama-sama. Ini ayat yang kemarin saya bahas, namun saya mau bahas sedikit sebelum saya masuk pada materi hari ini. Saudara tahu ada cerita Lot dan Abraham. Lot mendapat visi daripada Abraham karena Lot adalah keponakan Abraham. Oke? Namun ketika itu Tuhan marah terhadap Sodom dan Gomora. Makanya Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Hari terakhir sebelum dimusnahkan, Abraham berbincang kepada Tuhan selayaknya saudara karib. Kalau ada 50 orang yang benar jangan dimusnahkan. Kalau ada 45 turun terus sampai tinggal 10 orang. Ini dengan jelas saudara bahwa visi yang Tuhan berikan kepada seseorang itu tidak mudah untuk terlepas. Ketika Tuhan masih berikan visi kepada kita, Tuhan akan berusaha melekatkan kita pada visi tersebut. Walaupun mungkin kesibukan kita, masalah keluarga kita, masalah diri kita akan berusaha memisahkan ini. Nah, karena itu namanya peperangan rohani kita. Namun Tuhan akan terus berusaha untuk menyatukan visi itu selama masih ada waktu. Kita baca dulu ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, perhatikan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke gunung, ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kemarin saya bahas ada 4 respon kita sebagai di dalam kita untuk meresponi spiritual influence atau pengaruh yang dari luar. Yang pertama kemarin jangan tunda. Yang kedua ketika Tuhan sedang menggeser musim kita, namun dia masih mempercayakan kita, dia berikan sesuatu tanda bahwa kamu harus sungguh-sungguh, kita harus berlari, kita gak boleh tunda. Jangan tunda. Tetap berlari. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Setiap orang mungkin bisa buat salah. Namun dosa itu tidak boleh mencengkram. Kalau kamu tidak buat dosa, mungkin kamu sudah menang atas dosa. Namun kalau kamu tidak buat dosa, namun kamu masih memikirkan dosa, berarti cengkraman dosa itu seperti jaring yang mau menangkap engkau, namun belum mematikan. Terus yang terakhir dikatakan, dan janganlah berhenti dimanapun juga. Sama-sama kita katakan, janganlah berhenti dimanapun juga.
ayat ini akan kita pelajari hari ini dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8. Ayat 1 dulu. Dan janganlah berhenti dimanapun juga. Oh, artinya apa? Kalau Tuhan sedang shift kita punya visi, Tuhan sedang kembalikan kita ke visi Tuhan, artinya apa? Jangan berhenti dimanapun juga. Loh, kenapa? Karena Tuhan bekerja itu continuous. Tuhan bekerja itu berkesinambungan. Dia tidak berhenti di satu sisi. Dari iman melahirkan iman. Dari visi melahirkan visi. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kita nggak bisa bilang berhenti di satu tempat. Pak, saya sudah khotbah. Pak, saya sudah pelayanan. Nggak bisa. Nggak bisa kita sama Tuhan. Tuhan, saya sudah kuasai satu karakter. Nggak bisa. Makanya kalau saudara lihat berkat Tuhan pada Ishak. Ketika Ishak pergilah ke Gerar. Maka dituliskan. Kian kaya, makin kaya, sangat kaya. Loh, berarti tidak berhenti. Namun kalau bicara kaya, semua langsung amin. Coba bicara kian sabar. Sangat sabar. Makin sabar, wah berat. Namun artinya apa? Kalau kita bersama Tuhan, perjalanan iman kita itu gak bisa berhenti dimanapun juga. Hanya Tuhan yang bisa berkata, waktumu sudah selesai. Sama Yesus ngomong. Sudah selesai. Kita lihat Yosua 1 ayat yang pertama. Kita baca dulu ayat yang pertama 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Perhatikan, di sini ada kata abdi Musa, terus ada Yosua. Berarti Yosua adalah bagian daripada pemuritan Musa. Musa adalah gurunya. Namun ditulis di ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Kamu gak bisa berhenti sampai waktunya habis. Coba lihat kiri kanan dulu. Sepenglihatan saya semua hidup di sini saudara. Betul kan? Semua hidup kan? Artinya apa? Berarti ketika Musa sudah selesai, Yosua melanjutkan. Oke? Namun perbedaan antara Musa dan Yosua masing-masing punya problemnya masing-masing. Makanya gak boleh lihat ke belakang. Musa tidak punya cerita yang lebih dulu supaya dia bisa membebaskan bangsa Israel. Musa tidak punya panutan sampai ketika dia pada waktunya dia harus bebaskan. Dia tanya sama Tuhan pertanyaan yang sangat mendasar. Tuhan, siapakah namamu? Kalau bangsa yang besar ini bertanya, apa yang harus gue bilang? Bayangkan. Orang yang mau dipakai Tuhan dia tanya, what is your name? Katanya saudara. Siapakah namamu? Ini kan pertanyaan yang mendasar. Saudara ketemu orang, hello, how are you? What is your name? Itu pertanyaan mendasar. Karena Musa tidak punya pendidikan, tidak punya edukasi, tidak punya pengalaman sebelumnya. Namun Tuhan juga bekerja. Namun Yosua berbeda. Ini ekspektasi dan generasinya berbeda. Yosua ketika dia mungkin dapat panutan dari Musa, dapat pelajaran dari Musa, mungkin bisa lebih baik. Namun mentalnya nggak kuat. Tiba-tiba dia harus memimpin orang-orang yang lebih pengalaman, orang-orang yang sudah ikut Musa lama. Namun makanya dimunculkan di ayat Yosua 1 sampai ayat yang ke-8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sampai 3 kali. Berarti apapun kita, mau kita muda, mau kita tua, mau kita pengalaman, mau kita enggak pengalaman, mau kita baru pelayanan, saudara hafal Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara enggak hafal sama sekalipun. Namun ketika firman Tuhan bekerja dalam kita, berkata jangan berhenti dimanapun juga. Yosua 1 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Ayat pertama dimulai dengan sesudah hambaku Musa mati. Ayat kedua ditegaskan lagi. Hambaku Musa telah mati. Namun yang terakhir dikatakan ditutup dengan menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Poin yang pertama bicara life and duty. Artinya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih punya tanggung jawab. Amin. Kalau saudara melihat tanggung jawab dalam bahasa Inggris, itu bukan cuma responsible. Responsible bicara saudara diberikan sesuatu, saudara merespon. Saudara diberikan pekerjaan, ya saya kerjakan, itu respon saudara. Saudara diberikan hadiah, saudara tersenyum dan semuanya. Saudara diberikan angpau, saudara bilang terima kasih karena bertanggung jawab untuk berterima kasih. Itu responsible. Namun dalam bahasa Inggris juga dikatakan bahwa tanggung jawab itu bicara accountable. Berarti sebuah tanggung jawab itu tercatat rapi. Orang yang responsible dia hari ini bisa pelayanan. Namun orang yang accountable dia bukan cuma bisa pelayanan. Namun dia bisa mencatat sampai akhir pelayanannya bersama Tuhan. Amin. Berarti life and duty ini Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Loh, kenapa saudara perhatikan baik-baik kita renungkan. Loh, Tuhan berkata, Yesuslah jalan. Banyak orang bisa bilang penunjuk jalan dan penerang jalan. Namun Yesus sendiri katakan dialah jalan. Setelah jalan kita jalani, kita pasti bertanya, jalan ini benar atau salah? Saya sudah buka map dari sini ke BSD, dari sini ke Central Park. Jalan ini benar atau salah? Namun Yesus langsung mengkonfirmasi, akulah jalan kebenaran. Oke? Namun setelah kita tahu ini jalan daripada Tuhan, ini kebenaran daripada Tuhan, ini juga hidup daripada Tuhan. Berarti kenapa ini hidup daripada Tuhan? Kita tidak pernah bisa, gak boleh membatasi kuasa daripada Tuhan. Kalau orang yang membatasi kuasa Tuhan itu bukan orang yang kurang berdoa. Orang yang membatasi kuasa Tuhan bukan orang yang kurang melakukan mujizat. Orang yang membatasi kuasa Tuhan bukan orang yang mungkin kurang bernubuat dan sebagainya. Orang yang membatasi kuasa Tuhan adalah orang yang tidak mau dipakai Tuhan. Orang yang membatasi kuasa Tuhan adalah orang yang membatasi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Berarti Tuhan mau ketika kita masuk bersama Tuhan, bukan dimensi ini aja. Tuhan mau dalam dimensi eternity, dimensi kekekalan kita mengejar sampai di sana. Namun kalau kita sadar ini, waktu kita dalam posisi hari ini, saudara harus tanggung jawab. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, selama saya masih hidup, saya masih bertanggung jawab dengan Tuhan. Amin. Matius 5 ayat 11. Namun waktu kita bertanggung jawab dengan Tuhan, tentunya itu gak gampang. Pasti ada problem, kita digesek kiri, gesek kanan. Matius 5 ayat yang ke-11. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kata berbahagia, makarios, bicara blessed. Diberkatilah kamu jika karena Yesus engkau melakukan pekerjaan Yesus. Karena Yesus engkau hari ini sungguh-sungguh hidup kudus, kamu dicela. Setelah kamu dicela, kamu dianiaya. Setelah kamu dianiaya, cela aniaya itu mungkin kamu udah dicela lewat perkataan. Aniaya itu dicela lewat apa? Fisik, saudara, siksaan fisik. Yang ketiga, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kamu enggak berbuat, namun difitnahkan segala yang jahat. Namun kita bisa melihat di sini ketika ada sesuatu yang jahat menimpa kita karena kita membela nama Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Loh, kok bisa, Pak? Kita nggak bisa memahami dengan kacamata kita. Yusuf dan Samson dua-dua masuk penjara, Bapak Ibu, betul ya? Namun beda, Yusuf masuk penjara karena visi daripada Tuhan, dia hidup dalam kekudusan. Namun Samson masuk dalam penjara karena dia hidup dalam perzinahan. Kita nggak bisa melihat satu musim kehidupan dan kita nilai Tuhan bekerja selesai. Karena God make all things work together for our good.
Berarti Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berarti kalau work together, ada satu saat Tuhan bekerja dalam season ini, ada besoknya Tuhan bekerja di season yang berbeda. Pada akhirnya semua menjadi sesuatu yang indah. Saudara cuma lihat satu film di Netflix, episode 1. Saudara marah. Oh segini. Terus ternyata episode 5 belum tayang. Dia tayangnya 3 minggu lagi, saudara stres. Kenapa? Karena saudara baru lihat sepotong. Kita pun dengan Tuhan sama. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, tubuhmu terang. Jika matamu gelap, tubuhmu gelap. Mata itu pandangan. Kita nggak bisa melihat Tuhan itu dengan kacamata kita. Kalau kita melihat Tuhan dengan kacamata kita, yang kita lihat gelap karena kita cuma bisa melihat hari ini. Makanya firman Tuhan adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi jalanku. Kalau kita bisa menaruh perasaan dan pikiran di dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat mata Tuhan, kita nggak akan pernah menilai satu kejadian sebagai kiamat dalam hidup. Amin. Jangan menilai satu kejadian sebagai doomsday dalam hidup. Namun nilailah semua ketika engkau sudah berjalan di belakang dan engkau melihat ada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 11, gak usah dibuka. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Bukan rancangan daripada kita. Rancangan daripada Tuhan tentang kita. Bukan rancangan kita tentang Tuhan. Rancangan Tuhan tentang kita. Yaitu hari depan yang penuh harapan. Kata hari depan itu bicara arid. Atau dalam bahasa Aramnya bicara akhir. Makanya orang, kita punya sepupu di sebelah namanya sering ngomong akhirat. Karena mereka tidak bisa melihat hari akhir. Makanya filosofi daripada orang Israel ketika mereka menerjemahkan Jeremia 29 ayat 11. Itu mereka melihat hari depan itu di belakang kepala mereka. Dan mereka sedang berjalan mundur. Kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di belakang kepala kita. Namun kita terus berjalan. Namun kita pernah melihat dulu Tuhan pernah tolong saya. Hari ini juga Tuhan pasti tolong. Dan hari esok Tuhan juga pasti tolong. Jangan berhenti dimanapun juga. Yosua 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama Yosua 1 ayat yang ketiga. Perhatikan 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan. Musa sudah diberikan janji. Terus dikatakan setiap tempat yang akan. Kalau akan sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Akan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Haleluya. Artinya apa Bapak Ibu? Ladang Tuhan mendahului langkah kita. Kalau Tuhan hari ini titipkan keluarga dengan problemanya masing-masing. Tuhan titipkan pelayanan dengan problemanya masing-masing. Tuhan titipkan gereja ini dengan pelayanan masing-masing. Saudara harus ingat baik-baik. Ketika Tuhan berfirman kepada Yosua yang menggantikan Musa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berarti tempat belum kamu injak, sudah Tuhan berikan. Janji, Injil dan ladang itu mendahului langkah. Amin. Makanya hari ini kalau saudara melayani Tuhan, tiba-tiba muncul masalah. Saudara sungguh-sungguh dan keluarga muncul lagi masalah semua. Itu biasa. Kenapa? Para murid juga ngomong kok kepada Yesus. Coba kita lihat Matius 9 ayat 37. Para murid yang bersama Yesus juga melihat masalah yang sama. Coba ya kita baca. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya. Yesus jelaskan kepada murid-muridnya. Tuayan memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Ayat 38. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Perhatikan. Ladang ada, namun langkah kita mendahului ladang tersebut. Kita nggak tahu itu tempat kita. Namun jika Tuhan pilih, Tuhan kirim, Tuhan pastikan. Sebelum kita melangkah, itu tempat kita.
Satu orang diselamatkan, seluruh rumah diselamatkan. Satu orang mengambil langkah, jiwa itu punyamu. Amin. Satu jiwa kembali ke sorga, seluruh sorga bersorak-sorai. Makanya saudara, tadi kemarin saya sharing, kita jangan pernah ngomong Tuhan sabar kepada kita. Kita sabar kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang sabar terhadap kita. Amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Namun dia sabar. Supaya dia melihat kita berbalik dan bertobat. Lot, dia beroleh belas kasihan dan kemurahan. Dia ngomong sama malaikat yang datang mau menjemput dia dan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tolong kalau bisa. Satu kota di depan itu jangan dihanguskan. Karena kalau kamu suruh berlari ke sana di Zoar, kami pun akan dihanguskan ketika kami tiba. Tuhan tidak menghanguskan kota Zoar tersebut sampai Lot tiba di sana. Padahal dari fajar sampai matahari terbit waktunya sangat pendek. Kalau kita sadar hari ini antara kita punya kehidupan dan tanggung jawab. Dan kita tahu bahwa ladang mendahului langkah kita. Ladang sudah ada sebelum langkah kita. Karena setiap langkah akan dijalankan, setiap langkah akan kita langkahkan. Ladang itu sudah Tuhan siapkan. Ketika problem bisa terjadi, saudara bisa minta kepada Tuhan pertolongan. Dan saya yakin Tuhan pasti menolong. Karena orang yang bertanggung jawab dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan dia jatuh namun tidak tergeletak. Firman Tuhan katakan apa? Kemalangan orang benar banyak, namun Tuhan melepaskannya. Apa arti kata lepas? Lepas sudah pernah dipegang enggak? Sudah dong. Sudah dipegang terus dilepaskan. Artinya apa? Setiap manusia dalam hidup mungkin menghadapi kemalangan. Namun orang benar juga banyak. Namun kalau kita bertanggung jawab dengan Tuhan, life and duty. Kita tahu bahwa ladang itu sudah ada mendahului langkah kita. Ketika kita mungkin tergeletak, Tuhan yang lepaskan. Amin. Makanya saudara lihat semua kisah Alkitab tentang seseorang yang mau berbalik kepada Tuhan. Simpson dia berdosa. Namun dia berbalik kepada Tuhan, kekuatannya pulih, dia bisa hancurkan stadion itu. Anak yang hilang ketika dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan berikan dia kasih karunia. Namun saudara bisa lihat di cerita itu, bukan anak yang hilang yang pertama kali ke bapaknya, namun bapaknya yang pertama kali pergi kepada anaknya. Kenapa? Karena waktu kita melangkah, Tuhan sudah sediakan. Amin. Yosua 1 ayat yang keempat. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebesar sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini luar biasa loh, saya gak bicara wilayahnya. Namun kita perhatikan progresnya dulu. Dari padang gurun langsung ke gunung Libanon. Dari gunung Libanon terus ke sungai. Dari sungai ke tanah orang Het. Dari ke tanah orang Het sampai ke laut besar. Berarti kalau bersama Tuhan itu ada movement. Poin saya yang keempat bicara movement dan progres. Saudara mau hidup dalam movement tanpa progres tidak bisa. Saudara mau jadi orang sabar tanpa sabar untuk pagi hari engkau tidak berkeluh kesah tidak bisa. Makanya movement bisa ada karena ada progres. Kebanyakan orang mau kegerakan rohani. Kebanyakan orang mau revival. Kebanyakan orang mau banyak jiwa bertobat. Wait. Dalam perjalanan bersama Tuhan, ladang itu sudah ada mendahului langkah. Kamu buat progres melangkah enggak? Ladang sudah ada mendahului langkah. Berarti sebelum kamu melangkah ladangnya sudah ada. Namun kamu melangkah enggak? Orang yang melangkah dia pasti ada progres. Orang yang bisa punya progres dia punya kegerakan. Amin. Bersama Tuhan kita enggak bisa ngomong saudara itu seperti sprint. Usain Bolt itu mungkin bisa berapa menit, sekian menit, 400 meter bisa selesai. Namun beda.
sama Tuhan tuh maraton. Artinya apa? Sprint itu paling panjang itu 400 meter. Terus selesai. Namun orang yang maraton bisa 40 kilo, bisa 30 kilo, jangkanya panjang. Hari ini juga sama. Kita dengan Tuhan gak boleh jangka pendek. Loh Pak, Kristen jangka pendek itu bagaimana? Saya jelaskan. Ketika engkau sakit, engkau minta mujizat, tidak salah. Ketika engkau lemah, engkau datang kepada Tuhan minta kekuatan, tidak salah. Namun itu semua adalah jangka pendek. Setelah kamu dapat, setelah itu apa? Namun kekristenan jangka panjang dia tahu bahwa selama saya hidup bukan cuma bicara berkat. Selama saya hidup bukan cuma bicara mujizat. Namun selama saya hidup bicara perjalanan bersama Tuhan. Dan kau akan menerima kuasa kalau roh itu turun ke atas kamu. Berarti tujuan saya adalah memberitakan Injil. Tujuan saya adalah menyaksikan kasih Tuhan. Supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itu jangka panjang. Kalau jangka pendek cuma bicara satu permintaan selesai. Saudara, saya dengan anak saya pulang dari luar kota. Kadang-kadang dia udah gak ingat. Daddy, dia udah apa Daddy? Day, where is my toys? Dia cuma ingat di hadiahnya aja. Setelah dikasih, dia udah gak cari lagi. Karena itu bicara jangka pendek, saudara. Kekristenan yang fokus pada permintaan, bukan saya bilang permintaan salah. Tadi saya udah jelaskan, ketika dalam terdesak engkau harus minta pertolongan sama Tuhan. Namun kalau fokusmu pada permintaan, pada mujizat dan semua karunia, mohon maaf, itu jangka pendek. Makanya kan firman Tuhan katakan apa? Nubuatan akan berakhir, akan lenyap. Bahasa roh akan berhenti. Berarti jangka pendek. Betul kan? Namun kasih selama-lamanya. Kasih kekal. Kekristenan yang jangka panjang bukan kekristenan karunia. Kekristenan yang jangka panjang adalah kekristenan yang hidup di dalam kasih. Amin. Selanjutnya, Yosua 1 ayat yang ke-5. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau tanya sama saudara. Di sini ada janji Tuhan yang langsung konkret enggak? Tiba-tiba Yosua menang. Yosua merebut tanah Kanaan. Saya mau tanya, ada enggak di sini? Enggak ada. Jelas ya, enggak ada. Seringkali bagaimana kita menilai janji Tuhan? Kita menilai janji Tuhan daripada sebuah pemberian yang kita terima. Namun Tuhan sebenarnya dia tidak fokus kepada pemberian yang sudah kita terima. Namun dia fokus pada proses. Yang terakhir poin saya, janji Tuhan di dalam proses. Berarti janji Tuhan bukan cuma bicara di akhir cerita. Namun janji Tuhan bicara kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Gak tahu masalahnya apa. Namun Tuhan sertai, itu proses. Amin. Gak tahu di depannya ada masalah apa. Engkau ditinggalkan oleh siapa saja. Engkau ditinggalkan oleh teman baikmu. Ditinggalkan oleh bosmu. Namun Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Dan yang terakhir, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan bukan di akhir pemberian. Namun janji Tuhan ada di dalam proses kehidupan Bapak Ibu. Berhenti bertanya, di mana janji Tuhan? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Namun dia sabar supaya kita bertobat. Dalam proses kesabaran Tuhan kepada kita. Dia Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan dia juga tidak membiarkan kita. Life and duty. Hidup dan tanggung jawab. Ladang sudah ada mendahului langkah kita. Movement bisa terjadi kalau ada progres dalam hidup. Yang terakhir, janji Tuhan di dalam proses. Saya tutup dengan satu pandangan. Matius 5 ayat 14. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Saya mau
tanya sama saudara. Kalau kota di atas gunung itu tersembunyi atau enggak tersembunyi? Ya pasti tersembunyi, kita nggak bisa lihat saudara. Kamu dari bawah mau lihat ke gunung bagaimana? Kamu mau dari bawah lihat itu ada pohon cemara, kamu nggak bisa lihat, kamu cuma tahu itu hijau semua. Kalau dalam jangka dekat, kamu bisa tahu ini pohon cemara. Kamu bisa tahu ini pohon pinus. Kamu bisa tahu, wah air ini di balik batu ini ada air yang hidup. Namun dikatakan kamu adalah terang dunia, dimulai. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikiannya hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Supaya setiap orang yang melihat perbuatan baikmu memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya apa? Terang itu ada dalam kita dan tidak tersembunyi. Namun tersembunyi dengan mata jasmani kita, dengan mata jasmani orang dunia, namun tidak pernah tersembunyi oleh mata rohani kita. Kalau kita jadi terang, mata rohani kita juga pasti hidup. Saudara tahu Matius 5:14 ini bicara kota Sion atau kota Yerusalem. Kita mundur sedikit, lihat bagaimana pembentukan kota ini. Coba mungkin ditampilkan gambar dulu, supaya punya pandangan. Gambarnya cuma titik dan kotak saja. Oke. Saudara tahu ini sederhana ya, saya bukan ngajarin. Ini bukan sulap saudara ya, bukan tes mata juga. Ya. Titik di tengah, terus ada garis persegi. Oke, simpel sederhana. Sebuah garis bisa ada karena titik. Titik yang bersambung menjadi garis. Titik yang ditarik menjadi garis. Oke, jadi kota yang tersembunyi di atas gunung itu bicara Sion, bicara Yerusalem. Waktu pembentukan kota ini ternyata kota ini ibaratnya sebuah titik dikelilingi oleh gerbang. Tanpa gerbang tidak mungkin menjadi kota. Dengan gerbang tanpa kota juga bukan kota. Kita lihat dulu Yehezkiel 48 ayat 30 sampai 35. Masih ada berapa menit? 8 menit? 9 menit. Oke. Kita baca sama-sama ya. Ini pembentukan kota Yerusalem atau kota Sion yang Tuhan berikan visi kepada Nabi Yehezkiel. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Depan 4.500 hasta, pintu-pintu keluar kota. Terus ayat selanjutnya. Ayat 31 kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Terdapat 3 pintu gerbang. Yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku Israel. Oke, ada 3 pintu. Oke, pintu dari suku-suku Israel. Terus ayat selanjutnya, ayat 32. 1, 2, 3. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu. Gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Oke, sebelah kanan timur. Ada 4.500 hasta pintu gerbang suku yang lain. Terus lanjut ayat 33. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga. Yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Sebulon. Berarti sebelah selatan, depan, kanan, belakang. Lanjut ayat 34. 1, 2, 3. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga. Yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyar, pintu gerbang Naftali. Oke, are you with me? Oke, next. Berarti di situ ada kota di tengah, 12 suku punya bagian, setiap sisi ada 3 pintu, dibagi adil, gerbangnya 4.500 hasta. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jehovah Shammah. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang kelima. Yang terakhir. Ini luar biasa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Janji Tuhan di dalam proses. Ada kota karena ada gerbang. Ada titik karena ada garis. Ada gerbang karena ada kota juga di dalam.
Kita baca ayat ini bersama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kota yang tersembunyi di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, karena itu kota terang. Karena dia berada di dalam gerbang, dikelilingi gerbang. Apa arti kata di dalam? Di dalam berbicara meno atau bicara stay. Artinya apa? Jika mau hidup di dalam orang yang hidup dalam kekudusan, satu orang harus mengambil bagian dalam kekudusan. Jika mau hidup di mana orang dikelilingi orang yang hidup dalam terobosan dan positif, setiap orang harus hidup dalam terobosan. Jika engkau mau hidup di tengah-tengah orang yang berkarakter Kristus, satu orang, satu titik harus mengambil bagian dalam karakter Kristus. Ketika engkau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kamu, bukan di luar gerbang namun tetap di dalam, disitulah kita bisa melihat Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menyertai kita. Karena dia Jehovah Shammah. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau Jehovah Shammah. Ajar kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Kami tahu tanggung jawab kami. Kami tahu proses kehidupan kami. Kami tahu progres kami. Dan kami tahu janji itu ada dalam proses bersama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau kami percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap persembahan daripada umat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu. Balaslah kerelaan dan kebaikan hati daripada jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, terutama di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dicintai Tuhan, diperhatikan dan dikasihi Tuhan, dekapkanlah kedua tangan-Mu di dada. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar untuk Tuhan, yang membuat hati kita kembali kepada kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, mengajar kita, menginsyafkan kita, bahkan memimpin kita di dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni setiap kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.